Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, janji bertemu pelatih Liga 1 dibahas, Sintayong disebut makin tertekan. Peran sentral Ricky Kambuaya di lini tengah Timnas Indonesia. Komdis PSSI jatuhi hukuman ke Diego Michels dan Krebenchik. Hasrat juarai Piala AFF 2022 Yakob Sayuri tidak terbendung. Piala AFF 2022 digelar mulai 20 Desember 2022 sampai dengan 16 Januari 2023. Yakob Sayuri pun sudah tidak sabar untuk bisa tampil di Piala AFF 2022 nantinya. Bahkan pemain PSM Makassar ini bertekad untuk bisa menjuarai Piala AFF 2022. Yakob Sayuri kini tak mau hanya menjadi penonton di Piala AFF edisi kali ini. Ia bersama teman-temannya rela digembleng oleh Sintayong agar bisa tampil maksimal di Piala AFF 2022. Latihan keras penjaga gawang Timnas Indonesia. Piala AFF 2022, Nadeo Arigawinata mengungkapkan para penjaga gawang menerima latihan keras jelang ajang 2 tahunan itu. 3 penjaga gawang Timnas Indonesia yakni Nadeo, Syahrul Trisna, dan Emriandi bahkan masih dikeber latihan fisik. Pelatih kiper Kim Bokso dan Yo Jae-hoon tak membiarkan ketiga pemain tersebut bersantai sedikit pun. Hal ini dilakukan tak lepas dari terhentinya Liga 1 selama 2 bulan. Sehingga untuk mengembalikan performa terbaik para pemain, maka mereka terus digenjot. Namun perihal progres, Nadeo enggan berbicara banyak mengenai perkembangan pemain. Ia meminta agar semua pihak bisa melihat perubahan perkembangan saat turnamen telah digulirkan nantinya. Janji bertemu pelatih Liga 1 dibahas, Sintayong disebut makin tertekan. Persoalan pemanggilan para pemain Liga 1 ke pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia masih menyisakan polemik. Sebelum persoalan ini mencuat, sebenarnya Sintayong pernah berjanji untuk melakukan komunikasi kepada pelatih Liga 1 ketika memanggil pemain di masing-masing klub, yakni ketika skuad Garuda menghadapi Timor Leste di FIFA Matchday pada Januari 2022 lalu. Meski begitu, Sintayong belum bergerak untuk melakukan komunikasi tersebut, terutama ke Persija yang 3 dari pemainnya ditarik ke Timnas Indonesia. Hal itu disebut menjadi tekanan untuk Sintayong terhadap janji yang sempat disampaikan namun tak dilakukan hingga jelang Piala AFF 2022 bergulir. Melansir dari Instagram @soal.timnas pada minggu kemarin, kendala komunikasi antar pelatih klub dengan pelatih timnas ini jadi jembatan pemisah. Komunikasi pun tak kunjung baik hingga Sintayong mendapatkan protes dari pelatih Liga 1 lainnya. Top scorer sepanjang masa Piala AFF 2022 isyaratkan pensiun. Top scorer sepanjang masa Piala AFF Terasil Dangda mengisyaratkan bakal pensiun setelah edisi 2022 ini. Untuk itu, striker BG Phantom United FC ini berambisi membantu Thailand untuk mempertahankan gelar Piala AFF nantinya. Ia juga menyebutkan turnamen tahun ini bisa jadi menjadi yang terakhir bagi dirinya. Selain itu, Terasil juga menegaskan tak masalah jika Thailand tanpa Chanathip Songkrasin di Piala AFF, sebab ada pemain lain yang potensial di tim Changsung. Di gulung Harimau Malaya, Kamboja ungkap kehebatan Malaysia. Usai Kamboja dihajar 0-4, Ryu Hirose memberikan pujian terhadap skuad didikan Kim Pan-gon. Pelatih Kamboja itu bahkan beranggapan Malaysia akan memiliki masa depan yang cerah. Lebih lanjut lagi, pelatih asal Jepang itu mengatakan bahwa Malaysia kuat dalam pertahanan. Alhasil Kamboja tidak bisa menembus gawang Harimau Malaya sama sekali. Ryu Hirose pun menerima kekalahan ini dengan lapang dada. Ia tidak mau menyalahkan kekurangan lapangan pertandingan, tapi lebih sadar bahwa pemainnya tak tampil maksimal. Tak dilirik Sintayong di Piala AFF 2022, striker Timnas Indonesia ini tampil gemilang. Didik Setiawan sempat menjadi andalan Sintayong di lini serang Timnas Indonesia pada Piala AFF 2020 lalu. Akan tetapi striker berusia 28 tahun ini tidak dipanggil lagi oleh Sintayong. Bahkan ketika Dimas Derajat cedera, pelatih kepala 52 tahun asal Korea Selatan itu juga tak memanggil Didik Setiawan lagi. Sintayong lebih memilih memanggil Ilyas Pasoljevic. Usai tak dilirik Sintayong ke Timnas Indonesia, Didik Setiawan malah baru-baru ini tampil menawan dalam lanjutan Liga 1 musim 2022-2023. Di mana ia menjadi pahlawan kemenangan Arema FC saat mengalahkan Persis Solo pada Minggu 11 Desember kemarin. Dalam laga tersebut, Arema FC menang tipis dengan skor 2-1, di mana 2 gol Singo Edan diborong oleh Didik Setiawan. Witan dan Asnawi jadi sorotan akun resmi Piala AFF. Aksi kerjasama Witan Sulaiman dan Asnawi Magwalam di atas lapangan kembali menjadi sorotan akun resmi Piala AFF @AFF Makeup.
Mereka pun menggugah momen di mana kerja selama api kedua pemain timnas di lapangan hingga tercipta gol kala timnas Indonesia menjamu Singapura. Cuplikan video berdurasi 56 detik ini memperlihatkan prosesi gol timnas Indonesia saat semifinal leg pertama Piala AFF 2020. Egy Maulana Fikri sebut timnas Indonesia harus lebih kompak. Piala AFF 2022 akan segera bergulir. Pemain Vios Latte Morales Egy Maulana Fikri menyebut dua hal yang harus terus ditingkatkan oleh timnas Indonesia jelang tampil di Piala AFF. Dua hal itu adalah kondisi fisik dan kekompakan. Selain itu, Egy menuturkan kondisi fisiknya sudah mulai mendekati level rekan-rekannya yang sudah bergabung dalam TC sejak hari pertama yakni pada 28 November kemarin. Egy berharap persiapan yang dilakukan timnas Indonesia bisa berubah hasil terbaik di Piala AFF edisi kali ini. Dia mengaku siap berkorban demi meraih gelar perdana di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Peran sentral Ricky Kambuaya di lini tengah timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan wajah dari transformasi timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan bila pelatih yang akrab disapa Sintayong tersebut begitu mengandalkannya. Bersama kompatriotnya di Persib Marklo, keduanya seolah menjadi roh lini tengah timnas merah putih. Selain itu, Kambuaya juga memiliki kemampuan dalam menyerang dan bertahan sama baiknya. Sebagai seorang gelandang, Ricky Kambuaya juga tak jijik melakukan tugas-tugas kotor untuk menghentikan serangan lawan. Namun dirinya juga terbilang fasih dalam membantu tim yang melakukan serangan. Selain itu, kontrol bola yang lengket ditunjang kemampuan mengatur tempo permainan membuat posisinya begitu paten dalam skema permainan timnas Indonesia. Maroko pernah kalah lawan Indonesia. Sebelum kalahkan Spanyol dan Portugal, timnas Maroko pernah kalah lawan Indonesia, di mana laga Maroko versus Indonesia itu terjadi pada tahun 2013 yang lalu di ajang Islamic Solidarity Games atau ISG. Dan secara mengejutkan, Indonesia yang mengutus timnas U23 dengan pelatih Rahmat Darmawan waktu itu mampu mengalahkan Maroko dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Indonesia waktu itu tercipta pada babak kedua oleh Fandi Eko Utomo pada menit ke-60. Meski kalah dari Indonesia, namun Maroko dan Indonesia sama-sama lolos ke semifinal. Tak disangka, Maroko Indonesia kembali bertemu di final. Namun sayang pada partai final, Maroko membalas kekalahannya pada fase grup dan menang atas Indonesia dengan skor 2-1. Komdis PSSI jatuhi hukuman ke Diego Michels dan Krembenchik. Komite Disiplin atau Komdis PSSI telah menjatuhkan hukuman untuk Diego Michels dan Michael Krembenchik. Komite Disiplin atau Komdis PSSI telah menjatuhkan hukuman untuk Diego Michels dan Michael Krembenchik. Selain itu ada pula hukuman untuk Persib Bandung. Diego selaku pemain Borneo FC disanksi larangan bermain 8 pertandingan dan striker Persija 6 pertandingan. Ada pula denda 10 juta rupiah untuk masing-masing pemain. Sidang Komdis PSSI bukan cuma membahas masalah Diego Michels dan juga Michael Krembenchik, melainkan juga soal Persib yang dijatuhi hukuman karena pelatih menolak interview dan tim telat masuk ke lapangan.